Agama adalah impotensi dari pikiran manusia untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak dapat dimengerti. Kapitalis terakhir yang kita gantung adalah orang yang menjual tali itu kepada kita. Ada hantu di Eropa, yakni hantu komunisme. Agama adalah nafas dari orang yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, dan jiwa dari keadaan yang tak berjiwa. Agama adalah candu masyarakat. Teori komunis dapat diringkas dalam satu kalimat: penghapusan milik pribadi. Revolusi ialah lokomotif sejarah. Jika ada yang pasti, saya sendiri bukan seorang Marxis. Jalan menuju neraka ditaburi dengan niat baik. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Hal terburuk yang dapat menimpa seorang pemimpin partai ekstrim adalah dipaksa untuk mengambil alih pemerintahan di suatu zaman ketika gerakan itu belum matang untuk dominasi kelas yang diwakilinya, dan untuk realisasi langkah-langkah yang dilakukan dominasi itu akan menyiratkan. Sejarah adalah hakimnya, algojonya kaum proletar. Terlalu banyak barang berguna yang diproduksi mengakibatkan terlalu banyak orang-orang yang tidak berguna. Biarkan kelas penguasa gemetar saat revolusi komunis, kaum proletar tidak akan kehilangan apapun selain rantai mereka. Mereka memiliki dunia untuk dimenangkan. Agama adalah desahan dari makhluk yang terkepung, kejeniusan dari dunia yang tidak berperasaan, karena ia adalah semangat dari keadaan yang tidak memiliki pikiran. Itu adalah candu rakyat. Sejarah adalah kejadian yang berulang. Pertama, merupakan tragedi, dan yang kedua, sebagai sebuah peristiwa yang absurd. Oleh karena itu, secara proporsional, seiring peningkatan daya tolak pekerjaan, upah menurun. Mesin telah sangat meningkatkan jumlah pemalas yang kaya. Seorang kepala sekolah adalah seorang buruh yang produktif ketika, selain bekerja dengan kepala ulamanya, ia bekerja seperti kuda untuk memperkaya pemilik sekolah, bahwa yang terakhir telah meletakkan modalnya di pabrik pengajaran, bukan di pabrik sosis, tidak mengubah hubungan. Agama adalah matahari ilusi yang berputar di sekitar manusia, selama manusia itu tidak berputar di sekitar dirinya sendiri. Aku memang bukanlah siapa-siapa, tapi aku harus menjadi segalanya. Masyarakat tidak dianggap dari individu-individu, tapi menyatakan jumlah ketertarikan, hubungan di mana mereka berdiri. Kemajuan dalam bidang sosial bisa diukur dari posisi sosial perempuan. Alasan itu selalu ada, tapi tidak selamanya bisa diterima dengan wajar. Untuk menjadi radikal adalah untuk memahami hal-hal dengan akar. Para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Intinya, bagaimanapun, semua itu bertujuan untuk mengubahnya. Pekerja pria dari semua negara bersatu. Sangat mustahil untuk melampaui hukum-hukum alam. Apa yang dapat berubah dalam keadaan yang berbeda secara historis hanyalah bentuk di mana hukum-hukum ini membuka diri. Semua fakta dan pribadi sejarah dunia yang hebat terjadi dua kali sebagaimana adanya. Satu kali terjadi sebagai tragedi, yang lain sebagai lelucon. Obat untuk penderitaan mental ialah penderitaan fisik. Alasan selalu ada, meski tidak selalu masuk akal. Sejarah tidak melakukan apapun, tidak memiliki kekayaan, tidak berperang. Semua itu dilakukan oleh manusia. Seorang penulis harus mendapatkan uang untuk dapat hidup dan juga menulis, tapi jangan membuatnya hidup menulis dengan tujuan uang. Orang-orang tertindas diizinkan setiap beberapa tahun sekali
untuk memutuskan wakil-wakil kelas penindas mana yang akan diwakili dan ditindas. Ayo keluar, kata-kata terakhir untuk orang bodoh yang tidak cukup banyak bicara. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi sebaliknya, keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Tidak ada jalan kerajaan menuju Sain, dan hanya mereka yang tidak takut mendaki jalan setapak yang curam yang memiliki kesempatan untuk mencapai puncaknya yang bercahaya. Tradisi semua generasi yang mati berbobot seperti mimpi buruk pada otak orang yang masih hidup. Maka dunia akan menjadi untuk orang-orang biasa, dan suara-suara kebahagiaan akan mencapai mata air yang paling dalam. Akhirnya, orang-orang dari setiap negeri, bagaimana bisa kamu tidak terbangun? Kapitalisme mengajari manusia untuk memancing, tetapi ikan yang ia tangkap bukan miliknya. Mereka milik orang yang membayarnya untuk menangkap ikan. Dan jika dia beruntung, dia mungkin akan dibayar cukup mahal untuk membeli beberapa ikan itu untuk dirinya sendiri. Pendidikan semua anak sejak mereka dapat hidup tanpa perawatan seorang ibu akan berada di lembaga negara. Ide-ide yang berkuasa dari setiap zaman pernah menjadi ide-ide kelas penguasa. Pendidikan itu gratis. Kebebasan pendidikan akan dinikmati di bawah kondisi yang ditetapkan oleh hukum dan di bawah kendali tertinggi negara. Kebutuhan adalah buta sampai menjadi sadar. Kebebasan adalah kesadaran akan keharusan. Telah diketahui dengan baik bagaimana para biku itu menulis kehidupan konyol para orang suci Katolik di atas manuskrip-manuskrip, di mana karya-karya klasik Itendom kuno telah ditulis. Bisa dikatakan, mesin adalah senjata yang digunakan oleh para kapitalis untuk memadamkan pemberontakan tenaga kerja khusus. Sejak awal, orang Kristen adalah orang Yahudi yang berteori. Oleh karena itu, orang Yahudi adalah orang Kristen yang praktis, dan orang Kristen yang praktis telah menjadi orang Yahudi lagi. Dongeng nyata memiliki keberadaan yang sama dengan yang dimiliki dewa-dewa yang dibayangkan. Apakah seorang pendongeng nyata ada kecuali dalam imajinasi? Jika hanya dalam imajinasi umum, atau lebih tepatnya umum manusia, bawa uang kertas ke negara di mana pengguna kertas ini tidak dikenal, dan semua orang akan menertawakan imajinasi subjektif Anda. Filsafat Yunani tampaknya telah bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya dihadapi oleh tragedi yang baik, yaitu akhir yang membosankan. Ateisme mengingatkan salah satu anak, meyakinkan semua orang yang siap untuk mendengarkan mereka bahwa mereka tidak takut pada pria bertubuh besar. Negara didasarkan pada kontradiksi ini. Ini didasarkan pada kontradiksi antara kehidupan publik dan pribadi, antara kepentingan universal dan khusus. Untuk alasan ini, negara harus membatasi dirinya pada kegiatan formal, negatif. Komunisme adalah teka-teki sejarah yang terpecahkan, dan komunisme tahu dirinya sebagai solusi ini. Komunisme bagi kita bukanlah suatu keadaan yang harus ditegakkan, suatu cita-cita di mana realitas akan harus menyesuaikan diri. Kami menyebut komunisme sebagai gerakan nyata yang menghapuskan keadaan saat ini. Kondisi-kondisi gerakan ini dihasilkan dari premis-premis yang ada sekarang. Kita hanya mengetahui satu ilmu, yaitu ilmu sejarah. Seseorang dapat melihat sejarah dari dua sisi dan membaginya menjadi sejarah alam dan sejarah manusia. Namun, kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan. Sejarah alam dan sejarah manusia saling bergantung satu sama lain selama manusia ada. Sejarah alam yang disebut ilmu alam tidak menjadi perhatian kita di sini, tetapi kita harus memeriksa sejarah manusia karena hampir seluruh ideologi merupakan konsepsi yang terdistorsi tentang sejarah ini atau abstraksi lengkap darinya. Ideologi itu sendiri hanyalah salah satu aspek dari sejarah ini.
Komunis tidak suka menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa tujuan mereka hanya dapat dicapai dengan penggulingan paksa semua kondisi sosial yang ada. Biarkan kelas penguasa gemetar pada revolusi komunis. Pria pekerja dari semua negara bersatu. Kami tidak memiliki belas kasihan, dan kami tidak meminta belas kasihan dari Anda. Ketika giliran kami tiba, kami tidak akan membuat alasan untuk teror, tetapi teroris kerajaan, teroris atas karunia Tuhan dan hukum, dalam praktiknya brutal, menghina, dan kejam. Secara teori, pengecut, penuh rahasia, dan penipu, dan dalam kedua hal itu tidak terpuji. Revolusi membuat kemajuan, bukan dengan pencapaian tragisnya yang langsung, tetapi dengan pencapaian kontrarevolusi yang kuat dan bersatu, lawan dalam pertempuran yang dengannya partai penggulingan matang menjadi partai yang benar-benar revolusioner. Di Amerika Serikat, setiap gerakan independen para pekerja dilumpuhkan selama perbudakan merusak sebagian dari republik. Buruh tidak bisa membebaskan dirinya di kulit putih, di mana di kulit hitam itu dicap.